Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Abdullah. Gimana kabarnya anak-anak? Baik semua ya. Jangan lupa pakai masker dan terus jaga kesehatan. Gak usah keluar rumah lebih dulu. Kita belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai dampak teknik informatika dalam masyarakat. Dampak teknik informatika dalam masyarakat. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manfaat yang sangat penting bagi kemajuan kehidupan manusia. Berbagai jenis kegiatan manusia sangat terbantu, yang awalnya manual sekarang sudah jadi otomatis. Bahkan juga mampu menggeser kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang. Namun juga banyak banget nih dampak negatifnya. Ya, bisa berakibat baik, juga bisa berakibat buruk dalam kehidupan manusia. Definisi dari teknologi. Sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah tersebut belum digunakan. Istilah teknologi berasal dari teknik, yang artinya cara, dan logos, yang artinya pengetahuan. Jadi, secara harfiah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu cara. Pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat dan metode pengolahan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Ada beberapa dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari bidang-bidang tertentu. Nah, sekarang kita akan lihat dari 5 bidang ini. Yang pertama adalah bidang informasi dan komunikasi, yang kedua adalah bidang ekonomi dan industri, yang ketiga adalah bidang sosial dan budaya, yang keempat adalah bidang pendidikan, dan yang terakhir adalah bidang politik. Yang pertama adalah bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yaitu kita lebih cepat mendapatkan informasi akurat dan terbaru. Yang kedua adalah dapat berkomunikasi dengan teman, ya, dengan adanya Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook, ya, sosial media yang kita gunakan sekarang. Yang ketiga adalah mendapatkan layanan bank dengan mudah. Nah, sekarang kita bisa transfer uang, itu nggak perlu datang lagi ke ATM. Kita cukup pakai mobile banking saja. Jadi kita mengecek, mentransfer, dan melihat transaksi apa saja yang sudah dilakukan. Itu bisa langsung melalui HP. Selain ada dampak positif, juga terdapat dampak negatifnya. Yang pertama adalah kerusakan komputer karena virus. Nah, kerusakan komputer karena virus ini dikarenakan terlalu banyak mengakses situs-situs berbahaya tanpa menggunakan antivirus. Yang kedua adalah kerahasiaan alat tes semakin terancam. Contohnya, tes psikologi yang dilakukan secara online, sehingga data yang dihasilkan itu sudah tidak bersifat rahasia. Yang ketiga adalah pengguna informasi dan situs tertentu bisa disalahgunakan. Karena di sini banyak sekali website-website atau sosial media yang masih bisa diretas oleh hacker. Sedangkan dalam bidang ekonomi dan industri, dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan terjadinya industrialisasi. Yang kedua adalah meningkatnya kemampuan produktivitas dunia industri dari aspek teknologi maupun aspek jenis produksinya. Yang ketiga adalah terjadinya persaingan dalam dunia kerja, karena secara tidak langsung menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki, serta menuntut memiliki kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Selain dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu bersifat konsumtif, bahwa akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Yang kedua adalah banyaknya pengangguran, karena banyak tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam bidang sosial dan budaya, ada juga dampak positifnya. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri.
Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kukuh. Bangsa-bangsa Barat tidak lagi dapat menyaksikan bangsa-bangsa Asia. Yang kedua adalah perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Selain itu, dampak negatif yang pertama dari bidang sosial dan budaya adalah kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian besar warga masyarakat mengalami krisis kerohanian. Yang kedua adalah kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja. Hal ini sering dengan semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong, tolong-menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibatnya, tingkat kenakalan dan tingkat menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat dalam berbagai bentuk seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Yang ketiga adalah pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran komputer pada golongan menengah ke atas telah mengubah pola interaksi keluarga, karena membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Program Internet Relay Chatting atau IRC, internet dan email telah membuat orang asik dengan kehidupannya sendiri. Bagi yang tidak memiliki komputer dan saluran internet sendiri, dapat mengunjungi warung internet atau warnet yang keberadaannya telah memberi peluang kepada banyak orang untuk berkomunikasi dengan online melalui internet. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, dampak positifnya yang pertama adalah munculnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Metode-metode baru yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi sehingga membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak dengan bantuan teknologi. Dampaknya adalah guru bukan menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Munculnya metode-metode pembelajaran baru akan memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dampak positif yang kedua adalah sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru atau pengajarnya, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Adapun juga dampak negatif dari kemajuan teknologi di bidang pendidikan, yang pertama adalah kerahasiaan alas tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Rifan maupun differential aptitude test dapat diakses melalui compact disc atau CD. Implikasi dari permasalahan ini adalah tes psikologi yang mudah sekali bocor, dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan dan pembocoran melalui internet tersebut. Yang kedua adalah penyalahgunaan pengetahuan bagi pelaku tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi memiliki moral yang rendah. Misalnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Jika dilihat dari bidang politik, yaitu pertumbuhan teknologi dan ekonomi secara tidak langsung justru mendorong munculnya kelas menengah baru. Dampaknya adalah kemampuan, keterampilan, dan gaya hidup hampir memiliki kesamaan dengan kelas menengah di negara-negara barat. Sedangkan dampak sosial media internet di masa kini, yaitu ada juga dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif yang pertama yaitu dapat mengakses berita dengan cepat, karena sekarang sudah tersedia banyak sekali website berita seperti Jawa Post, detik.com, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mempermudah bisnis, karena sekarang bisnis bisa dilakukan secara online, bisa virtual, bisa melalui Zoom, rapat pun bisa dilakukan secara online. Yang ketiga adalah memperluas pergaulan, yaitu dengan adanya sosial media yang sekarang kita gunakan, misalnya Instagram, Ome TV, Telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak sosial dari media internet juga ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah semakin maraknya penipuan, karena penipuan banyak sekali dilakukan secara online. Yang kedua adalah pencemaran nama baik, karena kita dengan mudah untuk
mengucapkan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang memang kita ingin ucapkan tanpa tersaring atau terfilter terlebih dahulu. Yang ketiga adalah penghinaan, dan yang keempat adalah dampak kejahatan lainnya. Untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.